bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be Terima kasih I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan.
we praise you, we adore you, glorify thy name in all the earth. Let's sing. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Seluruh bumi, boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Muliana, amin. Muliana, Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kau ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Kau dimasyurkan Tuhan. Kau disanjung tinggi Tuhan. Thank you Jesus. Amen. We give you praise. You are Alpha and the Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and the Omega. We worship
di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa.
datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan sembah ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Amin. Sembah ya Bapa, sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari angkat tanganmu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan,
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidup. Jemaat saja. Semusim, namun kau selalu pelihara. Amin. Pelihara. Katakan, kasih dan setia tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Engkau yang mau bersyukur kepada Tuhan, mari buka tangan bersama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas
Udah sebuah lagu yang saya nyanyikan udah cukup lama. Bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang tahu setiap isi hati kita. Setuju, boleh katakan amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau
hati yang mengenal, tiada yang Amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Amin. Padamu tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Amin. Kau yang tahu sampai kedalaman hati kami ya Tuhan, yang tidak terlihat oleh orang. You know us so well, Lord. Kau tahu persis Tuhan. Kau tahu ketika kami tidak berdaya Tuhan. Kau tahu ketika kami takut. Kau tahu ketika kami bingung harus ngapain. Kau tahu saat kami panik mungkin, khawatir. Dan kami tahu dekat dengan Engkau kami tenang Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau sandaran kami. Hanya Engkau tempat di mana kami boleh berlari dan mendapatkan perlindungan, mendapatkan kekuatan yang baru. Kau segala-galanya Tuhan. Malam hari ini kami cuma mau bilang Tuhan, thank you Jesus. Thank you Lord. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Say thank you to Jesus. Katakan terima kasih. Selalu baik, terlalu baik. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu membuka jalan kita. Tuhan selalu mengangkat saat kita hampir terperosok dan jatuh di jurang yang paling dalam. Tuhan selalu memberi penghiburan saat kita tidak mampu. Oh, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Seizin-Mu, Tuhan selalu menjagaku. Oh ya, Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat tanganmu.
Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Amin. Ku yakin Tuhan. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, karena kasih-Nya. Jemaat saja sekali lagi. Tuhan selalu sehelai di rambutku, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, mari angkat tanganmu, katakan, Engkau selalu tolong kami Tuhan. Selalu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu. Amin. Selalu. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. God, You're so good. God, God, You're. Mari bawa pujian kita kepada Tuhan. Katakan, God, You're so good. God, You're so good. You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Oh, God, You're so. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Bapak Ibu yang pernah mengalami kebaikan Tuhan,
Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Saya rindu kita nyanyi lagu ini. Kita elu-elukan Tuhan. Dan bilang, Tuhan, You are always good. Kau selalu baik. Bahkan ketika dalam keadaan yang tidak baik, Kau selalu baik. Kami nyanyikan Engkau. Boleh sama-sama dengan tangan terangkat, jemaat saja. God, You are so good. God, amen. God, You are so good. God, You're so good. You're so good to me. Yeah. God, You're so good. God, You're so good. Hallelujah. You're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan kembali. Yusuf ketika dia dalam penjara, dia tidak bisa mungkin mengatakan bahwa Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Kita tahu bersama kisah Yusuf dari Kejadian 37 ayat 3 sampai ke 7. Di situ dikatakan bahwa dia dilahirkan ketika ayahnya sudah lanjut usia, sehingga Yusuf menjadi anak kesayangan. Dan kemudian dibuatkan oleh ayahnya jubah yang maha indah, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan kemudian Alkitab mencatat, kalau Anda baca dari ayat-ayat tersebut, Kejadian 37 ayat 3 sampai ke 7, dikatakan kemudian dia menceritakan sebuah mimpi yang mungkin masih terlalu dini. Saking mungkin polosnya. Apa yang dia dapat dari Tuhan, dia langsung ceritakan. Dan itu menimbulkan kebencian dari kakak-kakaknya. Dia katakan bahwa one day nanti dalam mimpi itu bahwa gandum dari saudara-saudaranya itu akan tunduk, akan submit, akan sepertinya menyembah. Artinya Yusuf akan menjadi the best di antara saudara-saudaranya. Dan sejak itu dia dibenci. Dia bahkan ingin dibunuh oleh saudara, even saudara kandung, Bapak Ibu, Saudara. Kadang-kadang ketika Tuhan memberi mimpi kepada kita, tidak langsung dia genapi. Tuhan memberi janji. Semalam kami ada Zoom meeting untuk semua yang melayani. Dan beberapa sharing yang sangat memberkati bahwa ketika Tuhan memberikan janji, tidak selalu dia langsung menggenapinya. Ada yang karena kita masih anak-anak pertumbuhan secara rohani, kalau anak yang kecil minum susu dia haus langsung dikasih. Ketika dia sudah lanjut dewasa, dia sudah minta-minta pengen minum susu. Ya kan, sudah bukan minum susu harusnya karena sudah beranjak dewasa. Dia harus turun, mungkin buka kulkas, bahkan even bikin sendiri. Sama ketika kita masih pertama ikut Tuhan. Kadang kita selalu melihat kok cepat sekali mujizat. Tapi ketika saudara sudah bertumbuh, menjadi kuat, menjadi pribadi yang berjalan bersama dengan Tuhan, kadangkala dia izinkan hal-hal yang sulit. Tetapi di situ dia sedang ajar kita untuk mengetahui bahwa untuk penggenapan setiap janji Tuhan. Tuhan pernah janji apa buat Bapak Ibu, baik lewat firman maupun ada impresi secara pribadi, maupun ketika saudara merasakan bahwa ada banyak hal yang saudara yakini, yang saudara doakan dalam hidup saudara dan saya. Dan kemudian saudara yakini suatu waktu
dia akan genapi. Tetapi kadangkala tidak langsung dia genapi. Yusuf harus menunggu 13 tahun. Boleh katakan bersama dengan saya, 13 tahun. Anda bayangkan 13 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan Yusuf tidak langsung melihat penggenapan itu terjadi? Supaya ada banyak hal yang kemudian diubah dan kemudian diproses dalam kehidupan Yusuf. Sebab itu dalam kehidupan kita jangan pernah marah. Tadi malam Bu Indri, Pak Alphonse, Pak Agam juga share. Jangan pernah marah kalau kadang-kadang tidak langsung Tuhan genapi. Karena ketika janji diberikan, ada part kita juga. Kadang kita selalu yakin. Tapi saudara, kita tidak mencari dia. Kita tidak mengandalkan dia. Kita tidak berdoa mengharapkan dia. Sedangkan kita yakini, kita saya percaya. Saudara, jadi sesuatu yang Tuhan janjikan, tapi kita harus ada juga bagian yang kita lakukan, yaitu berjalan dalam kesetiaan, berjalan dalam bersama dengan Tuhan. Saudara, sebab itu Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ketika Yusuf diproses, dia tidak langsung kemudian menjadi orang nomor 2 yang terhebat pada saat itu. Tapi dia justru dijual. Pada zaman dulu kalau dijual, saudara, kalau dirupiahkan, ketika Yusuf masuk dalam perigi sumur yang kering, dan kemudian ada orang yang lewat, musafir yang lewat, dan kemudian karena kasihan, jadi Yusuf ini tidak jadi dijual, dibunuh, tapi kemudian dijual kepada saudagar, kepada orang yang sedang lewat pada saat itu, dan dijual dengan harga yang kalau dirupiahkan itu 100.000 rupiah. Anda bisa bayangkan, Tuhan sudah janji. Tuhan janji Tuhan akan buka jalan. Pada kenyataannya, jalan tertutup. Tuhan sudah janji, Tuhan akan sembuhkan. Pada kenyataannya tambah getting worse, tambah buruk, tambah sakit. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit, saudara. Saya kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan itu sakit sepak kepala setiap bangun pagi. Sakit itu boleh dibilang saudara baru ketiduran aja malam baru bisa hilang sakitnya. Dan itu hampir 3 bulan. Aduh tapi saya kalau ketemu orang masih oke, teman, sakitnya luar biasa. Udah gitu, aduh, jadi kadang ada takut kan ya, manusia ya saudara ya. Tiba-tiba juga berat badan langsung turun drastis. Apa ini karena puasa atau karena kurang makan ya, saya nggak tahu, tapi ngerasa jadi kan kita jadi tambah deg-degan saudara. Tapi setiap hari saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya percaya umur itu di tangan Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti tolong, saya yakin Tuhan pasti sembuhkan. Tetapi kenyataannya kan ada kegiatan yang jujur aja Bapak Ibu, sakit kepala tuh api mudah menyala. Ya kan, sensitif saudara. Sakitnya tidak begitu bangun pagi sudah sakit. Dan itu kayak nggak ada jarak, kayak misalnya berapa menit gitu, nggak ada. Sampai kadang saya bilang pagem, tapi udah oke. Saya bilang udah baik, padahal masih sakit luar biasa. Lalu saya berdoa terus dan saya bersyukur. Tapi akhirnya saya jadi kayak bisa deal dengan keadaannya. Ya udah tiap hari sakit kepala, ya nggak apa-apa lah. Tapi kita doain orang kan orang sembuh. Ada yang datang bilang, Bu tadinya saya tumor udah kemana-mana. Kan kemudian sembuh Bu, aduh puji Tuhan. Dalam hati saya, dia gak tahu saya sakit kepala setiap hari. Saudara, secara manusia ya saudara, aduh gimana ya. Tapi saya bilang Tuhan Engkau baik. Saya yakin, saya sembuh. Saya yakin Tuhan itu dahsyat. Plus ditambah tidak bisa tidur dengan benar. Mungkin karena sakit kepala. Jadi kadang tidur jam 4, jam 5. Dan itu hampir setiap hari. Bisa tidur aja itu udah puji Tuhan. Dan tidak bisa tidur siang, kadang kecapean dikit ya. Harusnya kan bisa tidur siang, ini tidak bisa sama sekali. Jadi itu sangat mengganggu sekali. Tapi saya belajar, kita kadang-kadang faktanya ada kesulitan. Faktanya ada hal yang buruk. Tapi kenyataannya firman Tuhan bilang oleh bilur-bilur Yesus dia sanggup sembuhkan. Faktanya jalan tertutup. Tapi dengan kuasa Tuhan Alkitab mencatat dia sanggup membuka jalan ketika bahkan tidak ada jalan. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi kadang kita harus melihat dengan cara Tuhan bekerja
dan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya rindu kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara, Yusuf kemudian mengalami proses-proses. Saya akan singkatkan beberapa hal. Di situ dikatakan, kenapa Tuhan izinkan proses? Karena memang ketika Tuhan menggenapi janjinya buat Yusuf, mungkin dia akan jadi sombong. Betul Bapak Ibu ya. Mungkin dia akan jadi besar kepala. Dia mungkin nggak kenal orang. Saudara, kenapa kita perlu diproses? Karena dalam hidup kita ada banyak keterbatasan. Daud bilang seperti ini. Mazmur 91 ayat 9. Bersihkan aku daripada dosaku. Dengan hisop maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Daud kurang apa Bapak Ibu? Tapi dia selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau aku salah kasih tahu. Itu hebat. Anda kalau baca dalam Mazmur 22, 24, 25, dia selalu bilang seperti ini. Kalau jalanku salah, tegur aku. Kalau jalanku melenceng, tarik aku. Saudara, artinya apa saudara? Artinya dia selalu bilang, Tuhan saya ini banyak kurang, tolong aku. Anda lihat dia kurang apa? Bahkan dia berdoa, dia bilang Tuhan bersihkan aku. Artinya dia tahu bahwa dia masih terbatas. Proses itu menolong kita untuk kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Setuju boleh katakan amin? Jadi kadang-kala kalau ada sesuatu yang tertunda, bersyukur. Karena Tuhan tidak mau ketika dia genapi janjinya Bu. Tuhan angkat ibu, Tuhan angkat bapak, Tuhan angkat setiap kita di tempat ini. Tapi jadinya kita tuh udah sombong. Kayak enggak mau kenal orang, bahkan jadi lebih arogan. Artinya apa saudara? Enggak mau kenal, enggak lupa gitu loh. Kita dulu siapa? Benar enggak Bapak Ibu? Saya selalu ingat dulu saya di mana. Dulu saya siapa? Sebab itu kalau saya ketemu teman-teman yang lama, teman-teman dulu waktu susah. Kadang kita kalau udah di atas, ya elah, oh pura-pura enggak ketemu, enggak kenal siapa ya? Gitu saudara. Siapa itu? Gitu saudaranya. Padahal dulu susahnya bareng, ya ampun. Ya Allah, gitu gak saudara? Iya kan ada gitu. Ya ampun, begitu udah naik sedikit udah gak mau kenal orang masa susah dulu. Saya tahu dari dulu saya siapa, mainnya sama siapa, susahnya kayak siapa, kayak gimana. Jadi kemarin saya ketemu teman saya yang udah berapa tahun ya, mungkin 45 tahun. Dari kecil banget saudara. Itu kayak udah lama yang kayak yang ketemu dari zaman dulu. Kalau biasa kita kan, siapa ya? Kalau boleh gak mau ketemu saudara. Saudara, kalau Yusuf tidak diproses, mungkin dia akan menjadi sombong. Sebab itu jangan pernah marah kalau Tuhan bersihkan kita. Supaya apa? Kalau engkau diangkat, engkau tidak akan pernah lupa. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau tahu untuk bersyukur. Tuhan, engkau yang memberkati aku. Dulu saya mau ke gereja aja, pernah gak ada duit saudara. Jadi kalau ada saya ketemu teman-teman yang dia bilang dia mau ke gereja aja susah. I feel you, saya ngerasain. Dan kita gak tiba-tiba, ya Allah beriman dong. Gak saudara, itu juga. Saudara kadang-kadang ada orang yang kita perlu bantu, kita bantu. Saudara kalau baca dalam firman Tuhan dia bilang kalau ada orang datang dan memang kita ada sesuatu. Jangan bilang begini, berdoa ya punya iman. Kalau memang kita tahu, kita kenal orangnya. Karena kadang ya sorry to say, ada orang yang kita gak kenal. Saya dan suami sering banget dari dulu datang ke rumah dan kemudian oh iya mau minta dukungan. Ternyata dibohongin saudara. Kita udah sekolahin, ada yang oh sekolahnya di Lampung. Oh iya, udah kita kirim untuk sekolah. Tiba-tiba ternyata nggak sekolah saudara. Jadi ketahuan itu bukan satu dua orang. Tapi ada yang benar-benar saudara. Jadi kan suatu waktu saya pernah datang lagi yang seperti itu. Dia bilang tolong Bu, udah datang gitu kan. Istri saya sudah meninggal. Oh iya. Terus anak saya meninggal. Oh iya. Papa mama saya juga meninggal. Aduh semua meninggal. Saya juga jadi takut ini. Oh iya. Semua tidak ada lagi yang masih hidup. Aduh saudara ya. Tapi Tuhan luar biasa. Jadi ada orang yang kenal. Dan kemudian kasih tahu.
Oh ternyata memang ini sudah keliling kemana-mana. Jadi kan seperti itu. Tapi saudara, kalau ada orang di dekat Anda dan dia butuh pertolongan, kalau Anda bisa tolong, kasih kekuatan, doa, atau ada yang bisa bantu apa aja. Jangan pernah tidak ringan tangan, saudara. Bersyukur kepada Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara Jemaat Revival Worship Church. Saya dengar banyak sekali kesaksian-kesaksian, bahkan yang mendukung untuk renovasi, bahkan pengadaan dari alat-alat penunjang. Itu kami dengar kabar dikasih, didukung. Bahkan ada yang kemarin kami dengar orang yang bukan Kristen pun ingin menabur. Anda lihat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dahsyat gak? Ada yang kemarin ngobrol aja, saudara, tiba-tiba kami mau dukung 50 kursi. Ada yang mau dukung 10 kursi. Ada yang langsung, oh berapa banyak. Ada yang, aduh sampai kita terharu. Kita cuma berdoa. Kita cuma nangis. Atau Pak Agam tuh gak berhenti doa. Gak berhenti puasa. Kami cuma doa. Kadang kalau dengan kekuatan ya, kita mungkin terbatas. Dan kami dengar kabar Pak Agam, dengar kabar proses renovasi berjalan terus dengan cara-cara yang ajaib. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, Yusuf ketika dia ada diberikan janji 13 tahun kemudian, saudara baca Kejadian 39. Di situ dicatat bahwa ketika dia justru dia habis dimasukkan dalam sumur, dia dijual. Saudara, Kejadian 37 tadi dikatakan dijual dan harganya murah. Dia kemudian tinggal di rumah Potifar, saudara. Dan dia menjadi budak di sana. Salah satu kata yang ditaruh dalam firman Tuhan di sana, saudara ya, dia terjadi perubahan status dari anak kesayangan ayahnya, anak konglomerat lah, saudara ya, karena papanya itu kasih segala-galanya. Tapi kemudian dia menjadi budak di sana. Yusuf sangat disayangi tadinya, tapi kemudian menjadi budak. Salah satu kata yang ditulis waktu dia menjadi budak, saudara, akar katanya itu dari Kejadian 37 ayat 36, saudara, dia kemudian menjadi budak. Kata efet yang dipakai yaitu akar katanya afat atau avoda, yang artinya pekerjaan orang-orang yang menjadi milik orang lain. Jadi dia tidak berkuasa dengan dirinya sendiri, dia menjadi milik orang lain. Tapi salah satu arti daripada afat atau avoda ini juga adalah menyembah. Artinya ketika dia menjadi budak, di situ dia direndahkan dan dia tahu untuk mempercayai dan meninggikan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita direndahkan, jangan takut Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita ditutup jalan dan dibiarkan Tuhan direndahkan, jangan takut. Karena justru Tuhan punya cara untuk mengangkat. Bapak Ibu Saudara yang setuju boleh katakan amin. Boleh colek kiri kanan, jangan takut kalau direndahkan. Saudara, karena itu cara Tuhan untuk mengangkat setiap kita. Jadi ingat-ingat kalau ada orang menghina, kalau ada orang nggak nganggap, kalau ada orang memperlakukan kurang baik. Yusuf itu menjadi budak, bahkan dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Anda boleh baca Kejadian 39, 40 dan selanjutnya. Tetapi Alkitab mencatat ada beberapa kali, 4 kali kalau nggak salah, dicatat di dalam penjara dengan baik, di dalam kesulitan, di dalam tekanan. Alkitab mencatat tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan itu tidak bisa diganggu gugat. Setuju boleh katakan amin. Anda boleh tertekan, Anda boleh terjepit, Anda boleh ada di bawah, Anda boleh mengalami masalah yang buruk. Tetapi jika Tuhan yang menyertai Anda dan saya, engkau akan melihat tangan Allah yang pegang hidupmu. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, itu yang saya percayai. Sebab itu kadang-kadang ya memang kita diizinkan. Sebab itu ada lagu yang saya tulis.
bahwa kadang-kadang ada dalam hidup kita Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidup, ku tahu atas seizin-Mu. Apa yang Kau perbuat di dalam hidup, ku terima semua sebagai anugerah. Mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku percaya Engkau takkan tinggal, takkan tinggalkan ku. Ku bersyukur Tuhan, Kau itu kekuatan, percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Kejadian 39 ayat 1. Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang Ismail itu, saudagar itu, dan dijual kepada Potifar, seorang perwira raja yang menjabat kepala penjara, kepala istana pada saat itu. Ayat 2, mesti ingat baik. Tuhan menolong Yusuf. Anda lihat, tidak peduli hari ini kita susah, tidak peduli orang gak nganggap Anda, don't care. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, amazing. Tetapi Tuhan menolong Yusuf karena dia udah jadi budak. Dia bilang budak itu tidak ada harganya. Tapi ayat 2, Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil. Anda lihat, jadi budak tapi selalu berhasil. Dalam semua pekerjaannya, ia tinggal di rumah tuan orang Mesir itu. Saudara, sampai tuannya melihat bahwa, ayat 3, tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf karena ia berhasil. Karena itu ia berhasil dalam segala yang dia kerjakan. Kalau Yusuf tidak diproses, sebab itu pentingnya proses. Jangan cepat-cepat marah kalau kita mengalami penderitaan, kesulitan. Saudara, bahkan ketika dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku yang kekasih, Tuhan, kalau Anda baca 4 kali dicatat di sana, dikatakan bahwa ayat 23 di situ dikatakan seperti ini. Ayat 21 lagi, tetapi Tuhan menolong Yusuf. Kejadian 39 ayat 21. Saudara, ini sudah di penjara. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Amin. Jangan kecewa. Dia bilang seperti ini, tetapi Tuhan menolong Yusuf dan terus, bahasa lain ya, terus mengasihinya. Sehingga kepala penjara itu suka. Saudara lihat, kalau kita di bawah, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Dan teman-teman yang di atas, jangan lupa orang yang lagi di bawah, bukan berarti mereka lagi susah, mereka dihukum Tuhan atau karena dosa. Tidak selalu seperti itu. Karena kita biasanya lebih gampang untuk menghakimi kan saudara ya. Ngelihat orang tertutup jalan, kayaknya ada dosa apa itu. Ada seorang hamba Tuhan yang sakit di Makassar. Sampai tidak berani datang beribadah. Saking takut dihakimi saudara. Karena dia kena Parkinson. Emang siapa hamba Tuhan? Semua masih manusia. Tidak terbuat dari plastik saudara ya. Kita bisa juga masuk angin.
Iya kan, enter the wind. Ya kan bisa saudara ya. Nggak ada yang kebal. Ya gitu, tolak angin dan yang lain ya saudara ya. Nggak ada tiba-tiba kita juga, oh ya pernah minum Panadol? Pernah saudara ya. Ya kita juga sama seperti Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, hamba Allah yang luar biasa sama. Tidak ada yang berbeda. Sehingga kalau ada orang yang sakit kita biasa, aduh kurang iman apa ya? Dosa apa? Biasa kita langsung seperti itu. Saudaraku yang kasih, waktu saya sakit dulu banyak sekali yang menghakimi ya. Ya ada banyak sekali yang nolong. Tapi yang paling banyak pada bilang ada dosa apa ya? Ada wah ini dikutuk Tuhan. Padahal belum tentu saudara ya. Tapi kan kalau kita sakit, kalau kita ngalamin susah pasti kita introspeksi saudara. Udah pasti. Saya ingat waktu saya sakit ada orang yang datang. Terus saya gak bisa jalan waktu itu. Terus gak janjian tiba-tiba udah datang. Terus dia bilang ngaku dosa. Aduh kita udah drop saudara ya. Ini kayaknya mau cepet dipanggil Tuhan ini. Ngaku dosa. Ada kepahitan. Aduh. Ingat. Aduh udah susah disuruh ingat saudara ya. Udah selang gitu dia disuruh ingat yang mana ya. Terus saya bilang sama keluarga sama orang tua sudah yang mana ya masih ada. Oh iya ya apa ya. Terus saya ke kamar mandi kan jalan pelan-pelan. Oh ini kuasa roh jahat mau keluar di kamar mandi. Apa ini? Suami saya langsung bilang maaf bu kami tidak bisa menerima tamu lagi. Langsung disuruh keluar saudara ya. Karena bisa bayangkan itu sampai suami saya langsung minta izin maaf bu. Istri saya mau istirahat. Oh ada roh jahat. Aduh saudara kita langsung down saudara. Kalau boleh dipanggil Tuhan gitu kan saudara ya. Waktu saya di rumah sakit sedang menjenguk seorang teman saya yang sudah sekarat ya intinya ya. Di samping saya ada lagi yang lebih sekarat. Saudara kita beda geng lah saudara ya. Yang bapak ibu ini datang mendoakan yang di sebelah kanan. Yang jauh lebih sekarat. Udah bener. Udah gitu. Begitu datang ada kepahitan ibu. Tapi mau pulang ini saudara. Ayo ingat. Udah gitu saudara. Udah kayak titit. Udah mau gitu saudara ya. Udah mau apa. Itu udah gitu udah mau gitu saudara ya. Jadi kan kadang-kadang kurang hikmat saudara ya. Kita perlu ada hikmat saudara ya. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Saudara. Jadi ada satu waktu saya lagi sakit. Tiba-tiba ditelepon dari Jogja. Telepon Pastor Dave. Ada nih orang dia dipakai Tuhan. Oh iya gitu ya. Itu kadang-kadang kita kan nggak tahu ya. Orang dipakai Tuhan banyak. Dengar suara Tuhan banyak. Sebab itu saya sih sangat mempercayai suara Tuhan. Sampai hari ini. Tetapi karena jujur di luar sana nggak semua. Ada banyak orang yang menyalahgunakan suara Tuhan. Tuhan berkata dari surga bilang enggak gua nggak ngomong gitu saudara. Kan ngeri saudara ya. Iya, sejak kapan gua ngomong? Nggak ngomong saudara ya. Dulu saya dinubuatkan. Dari panggung saudara. Ibu Jacqueline gitu. Oh ya saya gitu kan. Sudah lama saya mencari Anda gitu saudara. Apa nggak deg-degan? Tuhan bilang sama saya, di depan orang saudara. Kamu calon istri saya, hah? Untung suami nggak ngikut. Suami Raden udah ada dulu. Anak saya sudah hadir ya. Dia manggil papanya Raden gitu saudara ya. Yang penting bukan Raden Ajeng Kartini ya. Oh gitu ya, saya diem. Begitu turun, dia datengin. Terus saya tanya, Pak mohon maaf, mohon tanya. Tadi Bapak dengar suara Tuhannya itu kapan ya? Terus dia sebutkan tahunnya. Oh maaf Pak, saya udah menikah waktu itu. Astagfirullah, cutu. Saudara saya percaya dengan suara Tuhan. Tapi sorry to say ya, di luar sana kadang-kadang ada banyak orang yang keseringan dengar suara Tuhan. Jadi mereka gak perlu orang lain. Oh iya dong Tuhan bisa bicara secara saudara. Iya kan? Tidak perlu orang lain. Tidak perlu gereja. Oh iya karena Tuhan bisa direct langsung. Sehingga kadang-kadang bablas yang kayak gini saudara ya. Jadi ada yang bilang, ibu taruh garam. Oh iya garam mah tumis gitu saudara. Waktu saya sakit pakai garam. Oh iya disemprot-semprotkan. Oh ayatnya di mana ya? Gitu saudara. Ada bawa ember. Nggak ada di firman ember. Ember biru. Aduh biru lagi saudara. Ada Obin ya. Jadi situ saya tahu saudara. Be careful karena pengajaran itu harus ada basicnya. Harus ada dasarnya. Setuju boleh katakan amin. Harus ada firmannya. Kita boleh dengar suara Tuhan. Bayangin kalau Yusuf cuma dengar suara Tuhan dan kemudian dia bisa mengambil keputusan yang salah.
saya pribadi yang sangat mempercayai suara Tuhan. Sangat mempercayai nubuatan. Sangat mempercayai semuanya saudara. Bahkan mungkin every day I talk to God, saya ngomong sama Tuhan. Dengar, tapi saya bukan sedikit, oh saya dengar suara Tuhan. Kalau bukan. Suatu waktu saya pernah datengin orang dan mimpi. Tapi saya gak lihat jelas orangnya. Saya bilang, kok saya mimpi ya? Kayaknya ini bakal menikah sama ini. Tapi gak jelas orangnya. Gak jadi sama dia, kan gak enak, saya mau tarik gitu kan. Maaf saya cabut, gak enak saudara. Sejak hari itu saya takut untuk ngomong kalau tidak ada konfirmasinya. Suji boleh katakan amin? Jadi teman-teman yang masih muda jangan pakai surat Tuhan, kamu adalah jodohku, jangan saudara ya. Iya, boleh kiri kanan bilang stok di surga masih banyak. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya lihat ada beberapa ibu gak berani colek ke sebelah, soalnya suami di sebelah. Bahaya, pulang lewat mana gitu saudara. Saudara, firman Allah berkata intinya Yusuf itu disertai Tuhan. Jadi jangan takut kalau lagi diproses. Proses itu untuk membawa Anda tetap merendah untuk siap diangkat oleh Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Yusuf melewati pertama proses dia mau direndahkan. Kemudian proses dia menjadi budak, dilepaskan semua keakuannya, siapa dia, mimpi-mimpinya itu hampir hilang. Tapi yang luar biasa, ketika Tuhan bekerja dalam hidup Yusuf, dia tidak menjadi sombong. Saudara, firman Allah berkata, kita kembali lagi. Firman Tuhan katakan Yusuf meresponi dengan baik. Dia bertanggung jawab. Kalau Anda baca firmannya, dia katakan seluruh orang-orang yang di atasnya Yusuf, kepala penjara, itu sangat mengasihi Yusuf. Favor daripada Tuhan. Jadi kalau Anda dalam keadaan di bawah, mengalami kesulitan, minta favor, minta anugerah Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap melekat kepada Tuhan, datang berlindung kepada Tuhan, datang tetap mempercayai bahwa tidak ada sumber yang lain. Di penjara tidak ada orang yang dia bisa andalkan untuk angkat dia keluar, untuk genapi mimpi yang Tuhan, which is Tuhan yang bicara pada dia. Tapi Tuhan punya segala cara. Yang setuju boleh katakan amin. Dia punya segala cara. Saudara, suatu waktu ada seorang teman saya. Dia dalam keadaan susah bertahun-tahun. Dan dia tetap mencintai Tuhan, menjadi worship leader. Dia bilang, Bu, saya susah, miskin. Kami keluarga bahkan dijauhi oleh keluarga. Tetapi dia tetap mencintai Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Firman Allah berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Dan yang lain itu apa? Promosi, penyertaan. Tuhan angkat, kesehatan, kekuatan, berkat anak cucu. Itu menyertai orang yang mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara, firman Allah berkata suatu waktu dalam ibadah seperti ini, ada seorang pengusaha yang dia terlambat pesawat karena dia ketiduran. Anda lihat, Tuhan bisa pakai orang ketiduran untuk menolong orang. Dia akhirnya terlambat pesawat, dia cari gereja. Di mana aja yang ada gereja, dia masuk ke situ, ketemu worship leader ini. Dan dia bilang, saya sedang cari orang yang akan saya percayakan untuk proyek yang besar. Anda lihat. Dan dia direkomendasikan oleh salah satu pemimpin dari gereja itu. Anda lihat, dia bilang, Pak, Ibu, kami susah sekali. Kemarin kami pergi ke rumahnya, kaget. Sambil angkat tangan nangis, kalau dia nyembah, dia bilang, semua itu Yesus. Saya gak ngerti cara kerjanya gimana. Begitu disuruh kerja, dia takut. Dia doa, Tuhan, saya gak bisa. Istrinya bilang, Pak, maju. Kalau Tuhan mau buka jalan, Tuhan pasti akan provide. Dia akan kasih kemampuan. Dan Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan. Anda lihat, Yusuf di penjara, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang untuk membuka jalan dia. Dan kemudian dia diangkat menjadi orang hebat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cari Tuhan. Tidak ada orang yang dapat mewakili. Suci boleh katakan amin. Saya tidak bisa bilang, Bung Obin, wakilin saya dong cari Tuhan. Enggak bisa. Doa bisa dititip. Tapi beda ketika Anda titip doa dan sepakat Anda juga berdoa. Saya tidak bisa bilang, Bu Karolin, tolong dong doa, biar doa saya diwakilin. Atau saya mau cari Tuhan, wakilin dong. Enggak. Semua secara pribadi. Firman Allah berkata, carilah Tuhan, maka
Dia katakan dia akan tambahkan, dia akan penuhi. Bahkan yang Anda tidak pernah pikirkan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara, belajar sabar ketika diproses. We have to love the process. Jangan lari. Kalau kita di bawah, nanti kita akan diangkat. Dari anak kesayangan menjadi budak. Tapi dia tidak menjadi sombong. Dia gak bilang dulu saya hebat, jadi dia belagak bos. Enggak. Dia tetap merendah. Dan Tuhan menyertai dia. Dan saya percaya tangan Tuhan yang sama yang akan mengangkat. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan kita di tempat ini ada Pak Sony. Beliau ada banyak sekali kesaksian yang Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan secara luar biasa. Saudara, dia cerita bahwa semua karena Tuhan. Sehingga dibukakan pintu, dibukakan pintu. Orang mau nutup, kalau Tuhan buka keran, tidak ada yang bisa tutup. Setuju boleh katakan amin. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu ku sendiri, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sama-sama katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu biarkan ku sendiri, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sama-sama, ku percaya, kami percaya Tuhan. Ku percaya, janjimu ku sendiri, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Mari yang percaya angkat tangan bersama. Ku percaya, ku percaya, janjimu saya udah pasti ku sendiri, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama, aku punya yang telah amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita sepertinya ada di saat-saat situasi yang sepertinya sudah tidak lagi ada harapan. Ya. Tapi percayalah, Tuhan yang selalu memberikan Amin. kita sebuah harapan yang Amin. baru. Dia Tuhan yang berjanji dan dia akan terus mengenapinya. Amin. Dia tidak pernah berdusta. Bahwa kasihnya selalu ada buat kita. Barangkali hari-hari ini engkau merasa sendiri. Engkau sepertinya tidak ada orang yang bisa menolong engkau.
engkau ditinggalkan, engkau merasa hari ini engkau mengalami kegagalan luar biasa. Tapi percayalah seperti tadi, firman Tuhan katakan, Yusuf selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini engkau datang dalam masa-masa yang sulit. Engkau datang dalam keadaan yang sulit. Engkau datang dalam keadaan gagal. Engkau datang dalam keadaan putus asa. Engkau datang dalam keadaan kehilangan pengharapan. Engkau datang dengan sakit penyakit. Engkau datang hari ini sepertinya hari ini orang-orang yang kau kasih meninggalkan engkau. Tapi percaya hari ini Tuhan selalu memperhatikan. Yang Tuhan mau hari ini kau kembali tetap mempercayai Tuhan. Percaya Tuhan sepenuhnya. Dan sembah Tuhan. Maka engkau akan lihat Dia akan turun tangan, menolong engkau, memulihkan keadaanmu, menyembuhkan engkau. Dan saat ini kalau engkau membutuhkan itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Itu yang dilakukan Yusuf. Ketika dia kehilangan pengharapan. Ketika dia tidak melihat jalan keluar. Masa depannya gelap. Tapi yang dia lakukan, dia mengangkat tangan dan tetap menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sedang melakukan hal yang hebat di tempat ini. Tuhan sedang mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidupmu. Dia sedang menjamamu, memulihkanmu, menyembuhkanmu. Percayalah, pembelaan Tuhan itu nyata. Ketika kau merendahkan hatimu dan kau meninggikan Tuhan, percaya saat ini. Dan engkau membutuhkan hari ini untuk didoakan. Sudah bisa maju ke depan. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Iya, pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan. Yang telah berjanji. Saya minta para asyar, Bapak Ibu Saudara ini doakan bisa maju ke depan. Percayalah, ketika kita sepakat berdoa, kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kau ingin didoakan, mari maju ke depan. Saya minta para asyar untuk berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu. Ya Rabaya Syaitan Kaya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Aku punya. Kami percaya tangan-Mu yang dahsyat masih bekerja. Tidak pernah berubah. Tidak pernah meninggalkan. Amin. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Kami ucap syukur. Kami percaya tangan Tuhan bekerja di tempat ini. In Jesus mighty name. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, dan biar Tuhan sendiri yang memberkati seluruh persembahan, ucapan syukur, bahkan mungkin persepuluhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan juga. Kita memberi dan kita berdoa Tuhan memberkati. Kami mau memberikan persembahan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus yang ajaib. Silakan memberikan persembahan. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri pertemuan ibadah pada malam ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Tuhan, Engkau melihat setiap Tuhan tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Amin. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang mengalami mujizat.
Kami pulang membawa Tuhan Yesus. Janji-janji Tuhan itu sudah digenapi dalam hidup kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat Tuhan atas seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Sampai berjumpa di minggu depan.